Sukot, Hari Raya Yahudi, wajib bersukacita. Orang Yahudi lagi berdoa dalam rangka Hari Raya Sukot. Mereka menunggu untuk masuk ke dalam sini. Ada orang Islam dekat dengan orang Yahudi yang lagi sembahyang. Bapak Ibu bisa lihat orang-orang sembahyang, mereka nggak mau direkam. Kenapa? Ya karena mereka tidak mau fakta. Hasukot Samea. Hasukot Samea. Hasukot Samea. We love you. Ini puncak perayaan. Besok Pak, Simchat Torah itu puncak perayaannya. Besok ya. Ada orang jilbab. Ini orang Yahudi dengan lulav dan sebagainya. Inilah suasana di kota tua Yerusalem, Bapak Ibu. Saudara, Sukot juga ada di Ulangan 16 ayat 13. Hari Raya Pondok Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya, apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat penggirikanmu dan tempat pemerasanmu. Haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda yang ada di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Elohimu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Elohimu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Ulangan 16 ayat 13 sampai 15. Saudara, itulah mengapa orang Yahudi bergembira, bersukacita, bersukaria pada hari raya Pondok Daun selama 7 hari. Mereka bersukaria karena memang diperintahkan Tuhan untuk bersukaria. Bahkan di Ulangan 16 ayat 15 dikatakan, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Ini menuju ke Lionsgate, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, orang Yahudi dapat bersukacita, dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena Tuhan memberkati mereka dalam segala hasil tanah dan dalam segala usaha mereka. Muslim lagi Bapak Ibu, lihat. Apakah dia ketakutan karena sendirian? Tidak. Tidak takut. Kenapa? Karena Israel sangat-sangat peduli pada kebebasan beragama. Bapak Ibu, bukankah ini ayat yang luar biasa? Karena ayat ini menekankan pada janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberkati dan umat bisa bersukaria. Bapak Ibu, jika Anda bisa, jika Anda mampu, mari rayakan Sukot di tanah perjanjian Israel.
עוצרים פה לדרשה. Imamat 23 ayat 40. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Elohimmu 7 hari lamanya. Bapak bisa ikutan di tengah. Masuk. Bapak Ibu semua, Bapa kita di sorga adalah Bapa yang baik. Ia tidak hanya memerintahkan merayakan hari raya dengan biasa-biasa saja, tetapi dengan sukacita. Dan bangsa Israel bisa menikmati hari raya Sukot tahun 2025 ini dengan sukacita karena para sandera tawanan yang masih ada di Gaza bisa pulang pada hari Senin ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, lihat ramai sekali. Ada Bulis dari Ambon, kakak dari Bengkulu. Ini satu jalan ada Bu Dorce dari Sorong merayakan Sukot di Yerusalem. Luar biasa. Ada Ibu Anike dari Manokwari merayakan Sukot di Yerusalem. Di jalan lihat ini jalan Bapak Ibu. Anak kecil. Kenapa ramai begini? Karena 3 kali dalam setahun orang Yahudi harus merayakan ke Yerusalem, yakni pada Paskah, hari raya Shavuot atau Pentakosta, dan hari raya Sukkot. Jadi Bapak Ibu, hari raya Sukkot adalah hari yang diperintahkan Tuhan untuk bersukacita, bersukaria. Makanya Bapak Ibu merayakan Sukkot dengan bersukaria seperti ini. Hari raya unik Bapak Ibu karena diperintahkan untuk bersukaria. Bapak Ibu, mari kita bersukaria di dalam Tuhan. Shalom dari Yerusalem dalam rangka Hari Raya Sukkot 2020. Shalom dari Yerusalem. Shalom dari Yerusalem dalam rangka Sukkot 2020. Ini semuanya mau masuk mendekati Bukit Bait Suci Bapak Ibu. Ini yang bagian perempuannya Bapak Ibu, perempuan tadi kita lihat di depan, pria-prianya ya. Ada yang bawa bayi. נשים, להשאיר מעבר קבוע בצד שמאל. אפשר קרוב עמוד קודש הקדושים, אפשר לראות משם מקום המקדש. באיזה שעה זה? אפשר שוב מכאן, בסדר שמכאן שם, שוב. לעשות את זה. לכיוון שער שניהם. אני בא לשם. Tuhan berkati umat ini, berikan pengenalan akan Tuhan, Roh Kudus melawat bangsa ini.
Biarlah Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Hati mereka akan terbuka, hati mereka akan mengalami mimpi seperti Yoel. Mereka akan mendapatkan hikmat untuk mengenal kebenaran Yeshua HaMashiach. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkata-kata dengan berkat-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Bukakan hati mereka agar mereka mengenal kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya tadi berdoa agar Roh Kudus melawat bangsa ini, agar mereka mengenal kebenaran dalam Yeshua HaMashiach. Kenapa? Karena memang Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus adalah Mesias yang dinantikan oleh bangsa Israel. Jadi bukan Mesias yang lain Bapak Ibu, bukan ada Mesias palsu, bukan. Tapi Mesias yang dinantikan adalah Yesus Kristus itu sendiri, Yeshua HaMashiach. Salam damai dari Fakta Israel. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup.